Halo semua sahabat cewek pengusaha, ketemu lagi di podcast dari kita untuk kita bersama saya Sarita, salah satu founder dari CRP Group, Bakso Bujangan dan Abnormal, juga co-founder dari Foodies, salah satu platform belajar F&B pertama di Indonesia. Nah, hari ini temanya super sangat spesial karena kita memasuki bulan Ramadan. Gak lupa juga saya ingin mengucapkan selamat berpuasa untuk semua teman-teman cewek pengusaha. Semoga puasa kita dilancarkan dan amal ibadahnya juga dilancarkan. Hari ini saya ditemenin sama seseorang yang juga spesial karena narasumber kita yang satu ini sudah sangat expert sekali di bidangnya yang akan kita bahas hari ini. Karena sepertinya tema hari ini adalah sangat krusial dan penting untuk kita semua, yang adalah mengatur keuangan di bulan Ramadan di tengah krisis COVID-19. Jadi, bukan hanya sekedar mengatur keuangan di bulan Ramadan ya, yang biasanya memang di luar pola bulan-bulan biasanya, dan menjelang Lebaran juga sering kali banyak pengeluaran. Tapi juga sekarang tantangannya itu kali ini adalah karena kita lagi ada di tengah krisis pandemi COVID-19. Nah, langsung aja ya kita sapa narasumber kita. Halo Mas Budi. Halo Sasa. Halo Mas Budi. Nama lengkapnya itu adalah Mas Budi Raharjo. Nah, yang aku tahu Mas Budi Raharjo ini adalah salah seorang financial consultant. Nah, sebelumnya karena ada Mas Budinya langsung, aku minta Mas Budinya aja langsung yang perkenalan sama teman-teman cewek pengusaha ya. Monggo Mas Budi. Oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Budi Raharjo. Profesi saya saat ini adalah sebagai Certified Financial Planner dari sebuah firma perencana keuangan, namanya adalah OneShield ya. Itu saya selain menjadi perencana keuangan itu juga saya adalah menjadi co-founder bersama partner-partner saya. Terus kemudian aktivitas sehari-hari ya kita memberikan konsultasi keuangan, terus kemudian juga memberikan pelatihan dan juga memberikan bimbingan buat orang-orang yang ingin berprofesi sebagai perencana keuangan. Ada sebuah buku yang sudah saya publish beberapa waktu yang lalu ya, sudah sekian tahun yang lalu, itu adalah Mendadak Hemat Saat Kepepet. Mungkin adalah salah satu topik yang mungkin relevan ya saat ini ya gitu. Gimana caranya kita bisa berhemat saat kepepet seperti kondisi sekarang. Terus kemudian yang berikutnya juga ada Anti Panik Mempersiapkan Pernikahan. Itu adalah dua buku atau dua publish yang sudah pernah saya keluarkan gitu. Itu seperti itu. Mungkin first introducing-nya. Boleh banget. Berarti benar nih ya teman-teman cewek pengusaha. Benar kan kata saya tadi, ini pastinya jadi expert yang di bidangnya Mas Budi ini. Nah, Mas, boleh dong sedikit kita langsung aja ya gitu sharing dong. Gimana sih nih tips praktisnya dalam mengatur keuangan di bulan Ramadan? Yang pastinya kan sekarang tuh challenging banget lah ya gitu karena betul krisis pandemi COVID-19 yang kita juga pada tahu gitu karena krisis pandemi COVID-19 ini di mana ada macam-macam ya, ada PSBB lah gitu, dan ya maksudnya kebijakan-kebijakan gitu kan akhirnya juga punya dampak lah untuk kondisi keuangan teman-teman cewek pengusaha. Nah, yang kita tahu pola konsumen juga pastinya berubah gitu kan, banyak bisnis yang jadi tiba-tiba jadi kalau saya bilangnya jadi bergoyang gitu loh gitu kan, jadi nggak stabil betul. Gitu, termasuk income juga sebagian besar orang yang ada sekarang. Nah, boleh nggak Mas dikasih dong tips atau insight-nya lah gitu, maksudnya sekitar beberapa poin lah gitu, gimana sih cara mengatasi si keuangan di masa-masa kayak sekarang? Iya, pertama sih saya juga ikut prihatin ya dengan beberapa kondisi masyarakat kita yang mungkin terkena dampak negatif dari wabah COVID ini. Ada yang mungkin secara finansial terdampak sebagian, ada juga yang terdampak secara penuh ya. Iya. Dan sebenarnya saat ini tuh kondisinya tuh kalau saya bilang menimpa hampir semua lapisan masyarakat ya. Baik masyarakat berpenghasilan rendah, terus kemudian juga kelas menengah gitu ya, termasuk juga para pebisnis dan berbagai profesi sih ya. Iya, betul. Kecuali memang profesi yang memang sedang dibutuhkan sekali saat kondisi saat ini itu. Jadi seperti misalnya
petugas medis, kemudian orang perbankan dan lain sebagainya itu mungkin masih dibutuhkan. Tetapi untuk sesuatu yang sifatnya bisnis atau mungkin profesi yang, apalagi sekarang kebanyakan kan generasi muda kan profesinya jasa ya, freelancer, desain dan sebagainya, ya semoga masih dibutuhkan untuk consumer good ya, atau mungkin industri-industri yang sekarang sedang growing. Tetapi bisa dibilang mostly itu bahkan akhir-akhir ini ya perlahan-lahan mulai kelihatan ada perusahaannya mulai berguguran, banyak yang ada di PHK dan sebagainya. Tentunya ini menunjukkan bahwa sebenarnya cara kita mengelola keuangan saat Ramadan kali ini itu adalah menjadi sebuah ujian juga sih ya sebenarnya gitu. Benar. Buat kebanyakan masyarakat kita. Jadi memang harus hati-hati gitu. Kalau di tahun-tahun sebelumnya mungkin bukan berarti mengurangi kesukacitaan kita dengan datangnya Ramadan ya, gitu ya. Kita tetap bahagia sih ya datangnya Ramadan ya kan. Terus kemudian kita tetap berpuasa dan sebagainya gitu ya. Tetapi pola-pola pengeluaran kita ini juga harus hati-hati sekarang untuk kondisi saat ini itu. Jadi bagaimana kita menjaga keuangan kita bisa sebaik mungkin. Itu sih yang akan saya berikan tipsnya kali ini adalah gimana nih kita menjaga keuangan kita saat ini. Sebenarnya seperti pakaian kan nggak bisa fix untuk semua orang ya, gitu kan. Aku nggak bisa bilang tips keuangan kali ini tuh adalah untuk semua orang gitu. Jadi aku coba bikin beberapa kategori dulu ya, kondisi keuangan seseorang gitu. Jadi yang pertama adalah orang yang kondisi finansialnya sebenarnya saat ini tidak terganggu atau bahkan justru malah mengalami kenaikan. Karena ternyata ada orang-orang yang ternyata secara bisnis atau mungkin secara industrinya, pekerjaannya itu justru sekarang sedang terdorong positif dengan adanya wabah COVID ini. Contoh waktu itu adalah temanku tuh dia adalah kerja di pabrik isopropil ya kalau nggak salah, alkohol gitu. Jadi yang dia sekian tahun dia bilang ini demand lagi nggak bagus ya Bud atau gimana itu, kayaknya kok di pabrik aku itu stok nggak keluar gitu kan, selama 2 bulan itu kita penuh terus tankinya gitu kan. Nah sekarang dengan wabah ini, dengan adanya permintaan sanitizer itu menjadi tinggi dan bahkan sanitizer itu juga banyak diproduksi rumahan juga dan sebagainya, sekarang dia bilang di industrinya dia justru malah sedang full produksi gitu. Full produksi. Malah kayaknya malah berlebihan kali ya permintaannya ya. Iya, justru malah berlebihan gitu. Malah jadi sekarang ya seneng gitu ya situasinya begini gitu kan. Itu yang namanya dunia berputar gitu. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah gitu. Nah ini dia sekarang sedang di atas. Dan juga beberapa teman-teman yang mungkin kerja di consumer good ya, mereka masih justru gitu ya. Jadi lebih stabil lah kondisi finansialnya. Nah untuk orang-orang seperti ini tentunya saat ini kondisi finansialnya tidak terganggu, dia bisa melakukan aktivitas seperti pada umumnya biasanya dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk juga dalam sisi konsumsi, rencana-rencananya juga. Tapi itu pun juga masih terbatasi kan sebenarnya dengan adanya PSBB ini ya kan. Jadi ya dia nggak boleh pulang kampung dan sebagainya gitu kan. Jadi intinya adalah ya tetap aja meskipun dia punya dananya, tapi sekarang dia tidak bisa membelanjakan seperti tahun lalu, gitu. Iya, betul. Nah, terus kemudian ada masyarakat kedua, ini aku kelompokin aja jadi satu, itu adalah orang yang terkena dampak, ya kan. Nah, dampaknya ini dia bisa medium gitu ya, jadi maksudnya nggak terlalu fantastis. Betul. Halo, Mas? Agak putus, Mas. Boleh diulang nggak? Lagi. Nah, udah muncul lagi tadi. Sorry, baru dari 2 orang yang terkena dampak. Dia terkena dampak. Lagi. Terdampak itu dia bisa terdampaknya itu sebagian, ya kan? Jadi dia dibutuhkan, tapi mungkin beberapa tunjangan tidak turun, gitu ya. Jadi kayak tunjangan operasional, makan, gitu kan? Nah itu mungkin dia mengalami penurunan dari sisi situ, atau juga mungkin gajinya berkurang, gitu ya. Atau mungkin teman-teman freelancer misalnya tinggal sisa pembayaran yang lalu tapi ke depan belum ada. Nah, jadi proyek yang ke depan kok nggak ada ya, belum kelihatan sunshine gitu di depan gitu kan. Nah, itu kan juga ngeri ya. Itu jelas ngeri banget loh gitu. Jadi
kita semua mungkin ada yang situasinya sedang khawatir dan sebagainya. Jadi pertama kita bagi dari dua kelompok itu, aku mau bicara ke sisi yang kedua dulu deh, yang karena lebih serius ya situasinya gitu kan. Apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah kita melakukan prediksi dulu. Penghasilan kita nih bakalan jalan ke depan, akan masih mulus terus, atau ternyata akan kena efek yang akhirnya datang juga nih efeknya. Itu perlu dipikirkan serius loh gitu, karena cash flow kita itu kan bergantung terhadap penerimaan kita sebenarnya. Kalau penerimaan bulan ini kita lancar, bulan depan apakah masih bisa menjawab itu lancar, atau ternyata bulan depan kena impact juga gitu. Nah jadi kita harus pikirkan banget, dan berapa lama ini gitu ya situasi ini akan berlangsung. Jadi kita harus cek and recheck kondisi keuangan kita. Kita sebutnya ini sebagai cek kondisi keuangan. Dan kebetulan cek kondisi keuangan. Beberapa waktu yang lalu kita ini, karena kita juga bersimpati dengan situasi ini ya, kita di OneSeed kasih free loh. Kita kasih free financial check. Kalau teman-teman pengen konsultasi, itu kita kasih free. Kebetulan baru aja kita close kemarin pendaftarannya gitu. Tapi kalau misalnya nanti ada demand lagi ya bukan nggak mungkin kita buka lagi. Kita sedang mereview dulu apa yang sudah kita berikan gitu, apakah bisa memberikan dampak positif atau enggak. Nah ini kalau Mas, OneShield itu boleh dieja nggak? Mungkin teman-teman bingung ya OneShield itu tulisannya kayak gimana gitu. Ini bahasa Jerman apa bahasa mana gitu kan. Jadi One ya, seperti biasa ya kayak Formula One gitu. One-nya bahasa Inggris ya, One gitu kan. Nah, Shield-nya itu SHILDT. SHILDT. Nah, itu sebenarnya itu adalah singkatan dari PT kita. Itu singkatan dari PT Sumber Hidup Ideal Langgeng dan Terencana gitu sebenarnya. Waduh. Ya itu kan kita pengennya gitu ya, kalau kita bikin bisnis, kita punya profesi atau apa gitu, kita pengennya tuh jadi sebuah sumber hidup yang kita bisa bantu orang juga, tapi kita juga bisa menghasilkan di sisi lain gitu kan, langgeng, bisa jalan terus, habis itu bisa. Dan itu semua hasil dari rencana yang ternyata direstui Tuhan juga gitu ya, bisa jalan gitu. Itu sih doa itu. Doa itu benar. Oke, lanjut Mas tadi. Jadi kita cek tadi ya. Tadi cek kondisi keuangan tadi. Kita kembali ke cek kondisi keuangan. Jadi ini kebetulan kan kita kemarin habis laporan pajak ya. Sebenarnya kemarin sambil laporan pajak itu kita bisa sambil merekap loh kondisi keuangan kita. Mulai dari apa aja kita catat aset kita apa aja nih sekarang yang ada nih. Aset liquid seperti tabungan itu ada berapa? Gitu ya. Terus kemudian kita punya aset investasi sekarang nilainya terpengaruh atau enggak ya, gitu kan? Kalau kita punya investasi saham dan sebagainya, kita cek itu terpengaruh atau enggak. Terus kemudian juga aset-aset lain yang punya market value, nilai pasar ya istilahnya, kita cek juga. Misalnya kayak kita punya kendaraan, sekarang harganya berapa sih? Itu kita harus cek dan dicek sekarang itu. Bukan nggak mungkin, amit-amit gitu ya. Ternyata kita harus lego itu kendaraan. Karena itu kita think for the worst loh, prepare for the worst gitu ya. Tentunya hope for the best, tapi ya kalau misalnya ternyata ini situasinya dan kita nggak bisa survive kan, kita akhirnya harus prepare for the worst gitu ya. Kita ternyata harus mulai itu, kita udah punya prioritas mana dulu yang mau kita lego atau dan sebagainya gitu ya. Nah itu kendaraan. Kemarin terakhir itu setahu aku kendaraan bekas tuh sekarang turun 20-30% dari harga 20-30% dari harga wajar umum pada pasar normal ya kan. Jadi sekarang udah turun lagi. Kenapa? Karena ya banyak orang ingin jual kendaraan gitu kan ya, terus jadi banyak supply untuk jual kendaraan, sedangkan dari sisi lain para pedagang masih punya banyak kendaraan yang biasanya kalau mau lebaran kan justru penjualan kendaraan baru atau second pun juga terdorong kan sebenarnya kan. Tapi pada mudik soalnya ya. Iya, pada mudik dan mobil baru gitu kan, konsumsi naik lah gitu ya. Nah, sekarang mengalami perlambatan karena orang semua pada keep dan hati-hati dulu gitu untuk sementara waktu. Nah, jadi maksudnya kalau kita punya kendaraan ya udah kita diskon dikit lah 20%-30% dari harga pasar gitu ya. Seperti itu. Oke. Terus kemudian kita cek lagi seperti misalnya tadi investasi, kemudian ada kendaraan pribadi, aset-aset pribadi, rumah yang ditinggalin dan sebagainya, itu kita catat ulang.
Dan yang kedua, Ya. kita catat juga adalah utang-utang. Jangan lupa Mm-mm. utang-utang gitu ya. Kalau misalnya ya kita tidak pernah berharap punya utang, tetapi Ya. beberapa kalangan sekarang biasanya punya utang terutama untuk beli rumah gitu kan ya, beli kendaraan, cicilan lah ya, punya cicilan rumah, cicilan kendaraan. Nah itu mau nggak mau kita sekarang harus tahu persis angkanya berapa nih gitu. Dan kita bandingkan antara total aset yang tadi kita punya dengan total utang kita, nutup nggak ya? Kalau misalnya aku jual semua nih, nutup apa enggak sih utang-utangku gitu kan? Nah itu perlu dicek seperti itu tuh ya. Terus kemudian tadi cek penghasilan kita terpengaruh nggak gitu ya? Nah itu kalau misalnya terpengaruh, kira-kira aku nyambung kehidupanku lagi pakai apa nih? Nah itu adalah kita cek kondisi keuangan saat ini. Misal gitu ya, misalnya ternyata akan terpengaruh, maka bukan nggak mungkin loh kita akan jadi kategori orang yang mau nggak mau hidup dari tabungan nantinya. Berarti kan kita harus prepare nih, ada sejumlah uang yang akan kepake buat biaya hidup gitu kan. Kalau misalnya dia berkurang finansialnya, berarti kan ada selisih kekurangan dari biaya hidupnya kan, antara dia ambil dari tabungan atau dia mengadjust lagi, bikin anggaran baru lagi, rencana baru lagi untuk cash flow bulanannya. Jadi teman-teman juga harus siap-siap juga menyesuaikan gaya hidup gitu. Kalau memang betul-betul dirasa perlu, jangan sungkan-sungkan. Saya nggak pernah bilang bahwa menyesuaikan gaya hidup itu akan sesuatu yang menyenangkan gitu kan. Waktu pas kita gaya hidup untuk bertahan hidup, kalau biasanya kita bisa gaya hidupnya juga masih lumayan enak, sekarang mau tidak mau harus berhemat, ya udah lakukan saja gitu ya. Yang pasti kita harus kasih pengertian ke semuanya, baik ke pasangan, baik kepada anak-anak juga gitu ya. Karena penting sekali nih kekompakan keluarga waktu pas begini situasi ini ya, kita harus bisa berkomunikasi dan harus bisa mengajak mereka juga untuk bisa menghadapi ini bareng-bareng. Dan itulah beratnya sih sebenarnya kalau masalah keuangan keluarga, itu adalah kita nggak bisa melakukannya sendiri gitu. Jadi harus bisa bareng-bareng gitu. Nah berkaitan dengan utang tadi juga jangan lupa juga nih, ada nggak utang-utang yang ternyata membebani cash flow? Nah misalnya kayak apa Mas? Ya jadi misalnya tadi misalnya cicilan kendaraan lah dan sebagainya. Ternyata ke depan terpengaruh gitu. Perusahaannya nggak survive ya kan, terus kemudian dapat surat dari perusahaan bahwa untuk sementara waktu perusahaan tidak beroperasi, tapi kan cicilan harus terus dibayar, tapi penghasilannya berhenti. Nah itu gimana gitu kan? Ini kan berarti kan akan mengganggu cash flow ke depannya, jadi beban kan? Itu juga kita perlu pertimbangkan. Tentunya sekarang pemerintah sudah memberikan beberapa solusi ya, terutama terkait dengan restrukturisasi. Jadi kita bisa ngajukan restrukturisasi pinjaman, ya kan? Kalau memang itu harus dilakukan, lakukan. Bicarakan baik-baik dengan lembaga keuangan yang bersangkutan untuk keringanan dan sebagainya, ceritakan kondisinya gitu. Selama kita bisa berkomunikasi, tapi juga jangan dihindari ya. Kalau ternyata ntar harus di call debt collector dan sebagainya, jangan dihindari. Ya ini situasinya kita nggak sendiri kok gitu kan, semua orang juga mengalami hal yang sama gitu ya kan. Dan itu bank atau lembaga keuangan hanya melakukan tugasnya, mereka udah punya prosedur untuk menghadapi situasi seperti ini gitu ya. Kita juga ngikutin juga ya, jangan sampai tiba-tiba hilang dan sebagainya gitu. Seperti itu. Kabur. Gitu. Jadi itu harus concern banget. Jadi hati-hatilah dengan pola pengeluaran yang nggak biasa seperti bulan-bulan Ramadan sebelumnya gitu. Terus kemudian yang kedua, ya kan, gimana caranya kita bisa menyesuaikan gaya hidup kita saat ini gitu kan? Sebenarnya simpel sih ya, ini kan masalah cash flow ya. Kalau kita solusi keuangan itu sebenarnya cuma dua kan, kalau kita masalah cash flow, nekan pengeluaran atau naikin penghasilan gitu kan? Betul. Di antara kedua itu yang paling cepat kita lakukan sebenarnya menekan pengeluaran. Gitu ya, paling mudah. Kalau menciptakan penghasilan baru itu kadang butuh waktu gitu kan, tapi kalau menekan pengeluaran kita bisa lakukan saat ini semampu kita. Kalau tadi ada yang tanya lagi soalnya, bisa aja kalau aku sudah kurangin nggak ada yang bisa kukurangin lagi, selama ini juga sudah dikurang-kurangin gitu.